Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini 24 Maret 2020, saya mendapatkan sebuah screenshot dari surat edaran yang dikirimkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan tentu saja Republik Indonesia, yang ditembuskan kepada seluruh pimpinan televisi yang ada di seluruh Indonesia. Saya akan bacakan di sini. Jadi di sini dituliskan, dengan hormat Presiden Joko Widodo dalam taklimat media di Istana Bogor pada 16 Maret 2020 mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dengan cara belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Sesuai konsep pembatasan sosial atau social distancing yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang kekarantinaan kesehatan, langkah itu diambil untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Sehubungan dengan hal itu, kami menghimbau para pimpinan divisi program stasiun televisi untuk menghentikan sementara kegiatan syuting, juga mengurangi kegiatan yang melibatkan orang atau kru dalam jumlah banyak demi menekan penyebaran COVID-19. Saat ini yang terpenting adalah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi krisis ini. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Tertanda Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Nah, dan surat ini diteruskan ke banyak pimpinan. Di sini ada pimpinan divisi program TVRI, RCTI, SCTV, GTV, MNC TV, iNews, Indosiar, TV, TV One, Metro TV, Trans 7, Trans TV, RTV, Kompas TV, dan Net TV. Nah, terus kemudian apa yang akan terjadi dengan industri pertelevisian di Indonesia? Walaupun di situ tulisannya sementara, tapi sementara ini juga nggak tahu sampai kapan. Dan saat video ini dibuat 24 Maret, kita semua juga kebingungan akan harus seperti apa. Apakah artis-artis yang biasa mencari nafkah di layar kaca ini akan terus kemudian tidak memiliki uang lagi? Nah, kita akan lihat kartunya. The Tower ini adalah kartu tentang perubahan. Tower ini menunjukkan satu hal yang berubah mendadak di luar kuasa, karena seperti petir yang menyambar. Kita kan nggak bisa ngatur tuh petirnya datang dari mana. Setelah menyambar, semua orang semburat keluar dan nggak tahu mau ngapain. Dan demikian juga terjadi karena ini adalah edaran surat yang keluar sejak hari kedua, di mana kemarin Presiden Joko Widodo juga mengumumkan untuk menunda pembayaran 1 tahun untuk orang-orang yang memiliki tanggungan di bank atau perbankan, dan beberapa edaran yang lainnya lagi. Nah, ini membuat semua orang kalang kabut, ketakutan. Nah, bukan karena apa, mungkin kalau yang perbankan saya akan bahas di video yang berikutnya, tapi kali ini di industri televisi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekalutan. Semua orang pada bingung. Mereka keluar dari rumahnya bingung mau ngapain dan mereka nggak tahu harus apa. Nah, ini yang terjadi dengan artis-artis televisi yang pada kebingungan ini tadi. Mereka nanti akan bingung mencari tahu mau kemana karena mereka acaranya dihentikan. Mereka nggak bisa syuting, mereka nggak bisa mendapatkan nafkah lagi, dan mereka pasti juga kebingungan, apalagi untuk misalkan kalau acaranya ini nggak akan dilanjutkan lagi seperti itu. Ini pasti terjadi dan orang-orang nanti pasti akan kebingungan. Artinya mungkin mereka nanti akan mulai berpindah-pindah ke banyak tempat. Nah, salah satu yang saya lihat tempat berpindahnya itu adalah ke sini, ke YouTube ini. Betul sekali, mungkin sejak hari ini, besok, dan selanjutnya kalian semua akan mulai melihat artis-artis televisi yang mulai hijrah ke sini. Seperti saya dulu, seperti Deddy Corbuzier, seperti kita lihat juga sebelumnya, terus kemudian ada Najwa Shihab dan sebagainya. Nah, orang-orang yang tadinya ini TV personality akan berpindah kanal menuju ke YouTube. Dan saya pikir ini adalah sebuah keharusan. Bukan berarti mereka harus gengsi dan mereka menganggap dirinya mungkin turun kelas atau apa. No, bukan. Tapi ini adalah sebuah survival yang tepat. Dan ada satu perahu yang mengalir berpindah, membawa pedang-pedang kemampuannya untuk membuat konten-konten yang ajaib di sini. Nah, harapannya mereka semua ini akan bisa lebih berkreasi lagi, karena di televisi ini, seperti kita ketahui, semua bisa dilakukan di mana saja. Seperti saya sekarang syuting di rumah. Nah, yang saya lihat di sini ini adalah satu hal yang positif yang bisa ditiru, yang juga sebaiknya mereka segera pikirkan untuk dilakukan sebelum nanti menaranya runtuh. Nah, tapi memang akhirnya harus kembali lagi ke kartu The Three of Pentacles ini, di mana ada seorang yang sedang membangun sesuatu ini, gedung ini, bertanya atau meminta satu pendapat dari orang yang lebih ahli. Yang kalau saya lihat di sini ada pemahat yang bertanya kepada seniman dan kepada arsitek yang membangun gedung ini. Nah, ada baiknya kalau artis yang kebingungan, dia berpindah ke YouTube ini bertanya-tanya dulu kepada ahlinya. Mungkin bertanya kepada senior-senior seperti Deddy Corbuzier, atau bertanya-tanya kepada
mungkin Panji Pragiwaksono ada di sini juga, atau Ernest Prakasa atau yang lain yang memang sudah hijrah dulu ke YouTube ini. Nah, ini harapannya adalah sesuatu yang tidak akan menghancurkan, dan sebaiknya dengan ini semua kita semua akan berharap mereka ini bisa survive sehingga industri pertelevisian di Indonesia tidak ambruk, karena kita masih membutuhkan ini semua agar bisa survive untuk membangun industri yang lebih baik lagi setelah semua kekalutan ini terlewati. Semoga ini semua bisa cepat teratasi, kita semua terhindar dari semua penyakit ini, dan harapannya semua keluarga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari semua ini, dan jika ada yang sakit segera disembuhkan dan kita semua kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton konten ini. Sampai jumpa.